Sang Manikmaya Resi Guru pendiri Kerajaan Kendan. Kerajaan Kendan adalah sebuah kerajaan yang pernah berdiri di Tatar Sunda, yang dalam eksistensinya Kendan termasuk kerajaan yang ada pada masa awal berdirinya kerajaan-kerajaan Hindu-Buddha di Nusantara. Adapun kisah awal mula kerajaan Kendan itu sendiri, jika ditarik dari awal berdirinya, tidak terlepas dari sosok Maha Guru Manikmaya atau Raja Resi Manikmaya atau Sang Manikmaya. Beliau adalah seorang resi atau guru loka di Mandala Kendan, sebuah mandala yang merupakan cikal bakal dari kerajaan Kendan yang pernah berdiri di wilayah kekuasaan kerajaan Tarumanagara pada abad ke-5 dan 6 Masehi. Adapun letak dari kerajaan Kendan itu sendiri, jika ditarik ke masa sekarang, daerah tersebut berada di wilayah Nagreg, Kabupaten Bandung. Maha Guru Manikmaya berasal dari keluarga Calangkayana, India Selatan. Sebelumnya ia telah mengembara mengunjungi beberapa negara seperti Gaudi atau Benggala, Mahasin atau Singapura, Yawana, Cina, dan banyak lagi lainnya. Kedatangan Resi Guru Manikmaya ke wilayah Kendan yang pada saat itu merupakan kekuasaan Tarumanagara berawal hanya sebagai rahib atau resi yang menyebarkan kebaikan dengan ajaran agama. Namun kemudian atas sumbangsihnya dalam bidang keagamaan dan kedekatan beliau dengan pihak istana, akhirnya Sang Manikmaya dinikahkan dengan Dewi Tirta Kencana, putri dari Suryawarman Raja Tarumanagara. Dan setelah menikah, ia dihadiahi daerah Kendan, suatu wilayah di perbukitan Nagreg lengkap dengan rakyat dan tentaranya. Maha Guru Manikmaya dinobatkan menjadi seorang raja di Mandala Kendan oleh Sang Maharaja Suryawarman. Sang raja menganugerahkan perlengkapan kerajaan berupa mahkota raja dan mahkota permaisuri sebagai simbol penguasa sebuah wilayah. Pada saat kerajaan Kendan resmi didirikan, Raja Tarumanagara ikut menyebarkan kabar akan keberadaan Sang Manikmaya sebagai penguasa Kendan ke seluruh kerajaan yang ada di wilayah kekuasaannya. Sang Suryawarman pun menghimbau kepada seluruh raja bawahannya agar bisa menerima dan saling menghormati sebagai sesama kerajaan bawahan dari Tarumanagara. Karena berlatar belakang dari seorang resi, kemudian Kendan menjadi salah satu kerajaan yang di dalamnya termuat nilai-nilai keagamaan yang begitu kental. Sang Manikmaya yang bergelar Resi Guru juga seorang raja, dengan demikian beliau dikenal juga dengan sebutan Raja Resi, seorang raja yang dalam tatanan kepemimpinan serta membangun masyarakatnya tidak terlepas dari ajaran dan aturan keagamaan. Istilah atau sebutan Manikmaya dalam kehidupan masyarakat Sunda sudah sangat familiar yang dikenal dari nama tokoh dewa yang terdapat pada carita Mahabharata. Sehingga dalam beberapa persepsi masyarakat, banyak yang berpendapat akan adanya keterkaitan erat antara para leluhurnya dengan tokoh-tokoh yang terdapat pada lakon cerita Mahabharata. Dengan keluhuran ilmu dan kemampuan beliau yang dalam kapasitasnya sudah termasuk ke dalam tingkatan Resi Guru atau Maharesi, nama besar Sang Manikmaya pun kemudian menyebar begitu cepat ke berbagai lapisan negara sebagai salah satu tokoh yang berpengaruh. Dalam catatan beberapa sumber mengatakan, Sang Manikmaya adalah salah satu Maharesi atau Raja Resi dari 3 resi yang pada tingkatan keilmuannya paling tinggi di sepanjang sejarah peradaban Nusantara. Adapun kedua Raja Resi lainnya yaitu Resi Demunawan dan Resi Niskala Wastu Kencana, kakek buyut Prabu Siliwangi. Dari pernikahannya dengan Dewi Tirta Kencana, Sang Resi Guru Manikmaya Raja Kendan memperoleh keturunan beberapa orang putra dan putri.
Salah seorang di antaranya bernama Raja Putra Suraliman. Beliau adalah salah satu putra yang di kemudian hari menggantikan Sang Manikmaya sebagai Raja Kendan. Sang Suraliman dikenal sebagai seorang kesatria tampan dan mahir dalam berperang. Sehingga ketika usia beliau menginjak 20 tahun, Sang Suraliman diangkat sebagai Senopati Kendan yang sekaligus diangkat pula sebagai Panglima Perang Kerajaan Tarumanagara dengan gelar Baladika Ningwadyabala. Resi Guru Manikmaya memerintah di Kerajaan Kendan selama 32 tahun. Setelah beliau meninggal, Kerajaan Kendan kemudian diteruskan oleh putranya Sang Suraliman. Penobatan Raja Putra Suraliman berlangsung pada tahun 568 Masehi yang disahkan oleh Raja Tarumanegara dan disaksikan pula oleh raja-raja dari berbagai daerah. Pada masa kepemimpinan Sang Suraliman, Kerajaan Kendan berubah menjadi kerajaan yang kuat dalam segi pertahanan dan kemiliteran. Karena kepiawaian Sang Suraliman dalam membangun militer kerajaan, Kendan dipilih menjadi salah satu kerajaan yang ditugaskan sebagai barisan depan militer dari Kerajaan Tarumanagara. Dalam beberapa kesempatan dikabarkan Sang Suraliman kerap memenangkan pertempuran, baik atas nama Kendan maupun sebagai Panglima Perang Tarumanagara. Dari pernikahannya dengan putri dari Bakulapura atau Kutai Kalimantan yang bernama Dewi Mutiasari, Sang Suraliman memiliki satu orang putra dan satu orang putri yang bernama Kandiawan dan Kandiawati. Sang Suraliman menjadi Raja Kendan selama 29 tahun. Setelah itu kemudian ia digantikan oleh putranya Sang Kandiawan. Sebelum menggantikan ayahnya sebagai Raja Kendan, Sang Kandiawan telah menjadi Raja daerah di Medang Jati atau Mendanggana. Berbeda dengan ayahnya Sang Suraliman yang dikenal mahir dalam ilmu peperangan, Sang Kandiawan justru lebih dikenal karena hidupnya Minandita. Sebagai penguasa Kendan ketiga, Sang Kandiawan yang bergelar Raja Resi Dewa Raja tidak berkedudukan di Kendan melainkan tetap di Medang Jati. Hal tersebut mengingat wilayah Kendan sudah dianggap terpengaruh oleh Siwaisme, sedangkan beliau adalah penganut Wisnu yang juga bergelar Batara Wisnu di Medang Jati. Sang Kandiawan menjadi raja hanya 15 tahun. Pada tahun 612 Masehi, ia mengundurkan diri dari tahta kerajaan lalu menjadi petapa di Layuwatang Kuningan. Sebagai penggantinya, ia menunjuk putra bungsunya Sang Wreti Kendayun yang waktu itu sudah menjadi raja resi di daerah Menir. Sebagai penguasa baru Kendan, Sang Wreti Kendayun tidak berkedudukan di Kendan atau Medang Jati, tidak juga di Menir. Ia mendirikan pusat pemerintahan baru yang kemudian diberi nama Galuh. Ketika Sang Wreti Kendayun dinobatkan sebagai Raja Kendan di Galuh, penguasa di Tarumanegara saat itu adalah Sri Maharaja Kertawarman dan Galuh masih termasuk ke dalam daerah bawahannya Tarumanegara. Sejak kepemimpinan dari Wreti Kendayun, kemudian perlahan keberadaan Kendan memudar seiring dengan hadirnya kekuasaan baru yakni Kerajaan Galuh. Galuh yang lahir dari rahim Kerajaan Kendan, di kemudian hari ia berubah menjadi kerajaan besar yang berdaulat dan merdeka atas kekuasaannya sendiri. Pada masa kekuasaan Wreti Kendayun dan setelah masa kepemimpinannya, kisah Kerajaan Kendan sengaja tidak diuraikan lebih lanjut. Mengingat Kendan sudah malih rupa atau berubah menjadi Galuh dan sudah tidak berada lagi di posisi semula. Selain hal tersebut, Galuh memiliki jalan sejarah sendiri yang khas dengan hiruk-pikuk dari perpaduan masalah politik kekuasaan, peperangan, dan pentaatan terhadap keyakinan atau agama baru dari raja-rajanya.